Sebelum Anda melanjutkan urusan hari ini, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah selama ini Anda merasa rizki selalu terasa pas-pasan, terasa sulit, atau mungkin sering habis begitu saja tanpa bekas? Jika iya, bisa jadi hari ini Allah sengaja mempertemukan Anda dengan video ini di momen Rabu Wekasan 12 Agustus tahun 2026, yaitu Rabu terakhir di bulan Safar. Ada sebuah amalan istimewa dari para alim ulama dan para masyayikh terdahulu, sebuah ikhtiar batin dengan memaksakan diri membaca 4 surah pilihan sebanyak 7 kali. Insya Allah, barang siapa yang istiqomah menjalankannya dengan keyakinan penuh, Allah akan membukakan pintu rizki yang melimpah, tercukupi segala kebutuhan, serta diliputi keberkahan dalam hidupnya. Sebelum kita kaji selengkapnya, mari luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga serta kerabat tercinta. Semoga setiap orang yang membaca amalan ini melalui perantara Anda, pahalanya mengalir tanpa putus untuk Anda sekalian. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat serambi surga yang dikasihi Allah, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan nikmat iman, Islam, dan kesehatan kepada kita hingga detik ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, hari ini takdir Allah mempertemukan kita dengan momen yang sangat khusus, hari Rabu terakhir di bulan Safar, yang kerap dikenal oleh sebagian masyarakat Nusantara dengan sebutan Rabu Wekasan atau Rabu Wekasan. Sahabat sekalian, fenomena Rabu Wekasan seringkali menimbulkan pertanyaan di tengah-tengah umat. Sebagian orang merasa cemas, takut akan musibah, atau khawatir akan datangnya cobaan. Namun bagaimana sesungguhnya ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah dan para masyayikh menyikapi momen ini? Dalam kitab-kitab peradaban Islam klasik, salah satunya kitab Kanjun Najah wa Surur karya Syekh Abdul Hamid Quds, disebutkan bahwa sebagian para wali Allah atau arifin mendapatkan bisikan batin atau kasyif mengenai turunnya bala atau ujian di akhir bulan Safar. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hukum asal bulan Safar dalam sebuah hadis sahih berikut ini: la atwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara, yang artinya adalah tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya tanpa takdir Allah. Tidak ada kesialan dalam tanda-tanda alam, tidak ada kesialan burung hantu, dan tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam menegaskan bahwa bulan Safar bukanlah bulan kesialan. Tidak ada satupun hari di kalender Allah yang membawa keburukan secara mandiri. Oleh karena itu, para masyayikh dan ulama tarekat memberikan petunjuk yang mulia: lawanlah kekhawatiran dengan meningkatkan pendekatan diri kepada Allah, bukan dengan meratapi nasib atau berprasangka buruk kepada takdir, melainkan dengan memperbanyak doa, sedekah, sholat sunnah, serta riyadhah membaca Al-Quran. Para ulama mengajarkan kita
untuk mengubah momen yang ditakuti oleh banyak orang menjadi momentum dalam mengetuk pintu langit. Sahabat serambi surga, kenapa kita harus memaksakan diri berdoa dan beramal di hari Rabu terakhir bulan Safar ini? Di dalam perjalanan hidup, seringkali kita tertimpa kebuntuan, bisnis lesu, hutang menumpuk, pikiran yang kalut, dan pintu-pintu rizki seolah tertutup rapat. Musibah terbesar dalam hidup manusia sebenarnya bukanlah ketika uangnya habis, melainkan ketika jiwanya kehilangan harapan kepada Allah. Rabu Wekasan dihadirkan oleh nasihat para ulama sebagai penawar jiwa. Para guru kita mengajarkan, jika engkau mendengar ada bahaya yang mengintai, jangan lari menjauh dari Allah, tapi larilah mendekat kepada Allah. Ketika orang lain berspekulasi dan bersikap pesimis terhadap bulan Safar, seorang mukmin sejati justru membentengi dirinya dengan kalamullah. Membaca surah-surah Al-Quran di momen ini bukan bertujuan menolak takdir yang pasti, melainkan memohon agar Allah mengubah takdir sulit menjadi takdir yang syarat dengan kemudahan dan rizki yang berlimpah. Sahabat yang dimuliakan Allah, masayih kita menyusun amalan khusus untuk dibaca pada hari ini, yaitu dengan memaksakan diri membaca 4 surah pilihan sebanyak 7 kali. Yang pertama adalah surah Al-Insyirah, dibaca 7 kali sebagai pembuka kepenatan dan kesulitan hidup. Dalam surah ini Allah Ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Ketika Anda membaca Al-Insyirah 7 kali, Anda sedang memohon kepada Allah agar melapangkan dada Anda yang sempit, memecahkan masalah utang yang pelik, dan membukakan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang kedua adalah surah At-Tin, dibaca sebanyak 7 kali, yaitu untuk menjaga kemuliaan dan keseimbangan hidup kita. Dalam surah ini Allah Ta'ala mengingatkan manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Quran surah At-Tin ayat 4 hingga 5. Dengan mematangkan bacaan ini 7 kali, kita memohon agar keimanan, martabat, kesehatan tubuh, dan martabat rizki kita ditingkatkan oleh Allah sehingga tidak jatuh ke derajat yang paling rendah atau asfala sofilin. Kemudian yang ketiga adalah surah An-Nasr, dibaca 7 kali sebagai bentuk pertolongan dan kemenangan yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan janjinya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Quran surah An-Nasr ayat 1. Membaca An-Nasr 7 kali adalah simbol kepasrahan total seorang hamba, bahwa pertolongan Allah itu dekat. Usaha dagang yang sepi, karir yang stagnan, atau perselisihan keluarga, insya Allah akan dikaruniai pertolongan atau nasr dan jalan keluar atau fat. Kemudian yang keempat adalah surah Al-Ikhlas, dibaca 7 kali sebagai pembersih tauhid dan penarik rizki yang tak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 2. Surah Al-Ikhlas
adalah sepertiga Al-Quran. Membacanya 7 kali menancapkan ketauhidan mendalam di hati kita bahwa Allah lah satu-satunya tempat bergantung, atau Allahus Samad. Rizki tidak datang dari manusia atau bos kalian, pimpinan kalian, atau dari pembeli, melainkan murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana cara mengamalkannya agar terasa manfaat dan keberkahannya? Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terkait waktu pelaksanaan. Bisa dibaca sepanjang hari di Rabu Wekasan pada tanggal 12 Agustus 2026, baik itu setelah sholat fardu atau seperti ba'da subuh atau ba'da maghrib, maupun di sepertiga malam terakhir. Yang kedua adalah bersihkan diri, berwudu dengan sempurna, duduk menghadap kiblat dengan penuh rasa ta'zim. Dan yang ketiga adalah mulai dengan tawassul dan istighfar, membaca ta'awudz, basmalah, istighfar 100 kali. Bisa istighfar apa saja ataupun istighfar yang pendek seperti astaghfirullahaladzim, serta sholawat Nabi. Sholawat apa saja, misalnya adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bacalah sholawat sebanyak 100 kali. Kemudian langkah yang keempat adalah bacalah 4 surah berurutan yang masing-masing dibaca sebanyak 7 kali. Yang pertama adalah surah Al-Insyirah, kemudian dilanjutkan dengan surah At-Tin, kemudian surah An-Nasr dan surah Al-Ikhlas, masing-masing dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian yang kelima adalah paksakan diri Anda. Mengapa judul amalan ini memuat kata paksa dirimu? Karena setan akan datang membawa rasa malas, mengantuk, dan menganggap amalan ini sia-sia. Maka paksa tubuh Anda, paksa lisan Anda, karena di balik kepaksaan itulah terletak kejujuran niat seorang hamba. Sahabat serambi surga, coba renungkan sejenak. Sudah berapa lama kita bekerja membanting tulang dari pagi hingga malam hari? Sudah berapa banyak peluh yang menetes? Berapa banyak waktu yang terbuang demi mengejar rezeki duniawi? Namun mengapa hidup seringkali masih terasa sempit? Mengapa uang yang terkumpul cepat melayang untuk berobat, memperbaiki kerusakan, ataupun tertipu oleh orang lain? Jawabannya cuma satu: kita sering mengejar rizki, tapi lupa mengejar yang maha memiliki rizki. Hari ini, di Rabu terakhir bulan Safar ini, lepaskanlah sejenak kepenatan dunia, sujudlah di hadapannya, menangislah di sajadah Anda. Katakan pada Allah, ya Allah, hambamu ini lelah, hambamu ini penuh dosa. Hari ini hamba datang membawa lisan yang kotor untuk membaca ayat-ayatmu. Lapangkanlah dadaku, cukupkanlah kebutuhanku, berilah rezeki yang halal dan berlimpah untuk anak dan istriku. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengarkan ini wahai sahabatku, janji Allah itu pasti dan tidak pernah ingkar. Rizki yang kaya bukan sekedar angka yang melimpah di rekening tabungan Anda. Rizki yang kaya adalah ketika dada Anda terasa lapang, hati Anda tenang, anak-anak Anda soleh dan solehah, serta tubuh Anda sehat walafiat. Ketika Anda memaksakan diri membaca 4 surah ini dengan niat mengagungkan Allah di hari Rabu Wekasan, Allah akan kirimkan malaikatnya untuk membentengi rumah Anda dari musibah, mengangkat kesusahan Anda, dan mengalirkan rizki dari pintu-pintu yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Jangan biarkan hari ini berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak amal di hadapan Allah. Mari sahabat sekalian, kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, duhai Tuhan yang menggenggam jiwa-jiwa kami pada hari ini, di Rabu terakhir bulan Syafar, kami mengetuk pintu rahmat-Mu yang tak terbatas. Ya Allah, jika di hari ini Engkau takdirkan ada musibah atau kesukaran yang turun, maka bentengilah kami, keluarga kami, dan seluruh umat Islam dengan keagungan ayat-ayat Al-Quran-Mu. Ya Razzaq, Ya Ghaniyu, Ya Mughni, bukakanlah bagi kami pintu rizki dari langit dan bumi, rizki yang kaya, rizki yang cukup, dan rizki yang penuh dengan keberkahan. Jangan biarkan kami menjadi peminta-minta kepada selain-Mu. Peliharalah kami dari utang yang melilit dan kesempitan hidup yang menyiksa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat serambi surga, itulah tadi amalan serta hikmah yang mendalam di hari Rabu Wekasan 12 Agustus 2026. Segera praktekkan amalan membaca surah Al-Insyirah, surah At-Tin, surah An-Nasr, dan surah Al-Ikhlas masing-masing 7 kali hari ini. Tuliskan di kolom komentar, saya siap mengamalkan, sebagai bentuk komitmen batin Anda, dan tuliskan pula doa-doa terbaik Anda agar diaminkan oleh ribuan sahabat serambi surga lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap langkah kita dan melapangkan rizki kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.